Haleluya, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPDL Sade Magelang, bertemu lagi kita dalam renungan 79. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, saya akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada anak didiknya yang tercatat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 17 dan ke-18. Kita akan belajar khusus ini. Berkata begini, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan Tuhan telah menguatkan aku, supaya dengan perantaran Injilku yang kuberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, ayat yang ke-18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat, dan Tuhan akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul yang terpenting. Sekali lagi, yang terpenting. Tentu yang terpenting dalam hidup kita ini apa? Orang-orang di luar sana berkata mereka merasa yang terpenting hari-hari ini adalah mereka harus sehat, kuat. Dan itu tidak salah, itu semua harus kita usahakan. Ada orang yang berkata yang terpenting bagi saya adalah saya punya teman dan sahabat. Ya, itu juga bagus. Ada yang berpendapat yang terpenting adalah saya punya uang, punya kekayaan. Yang terpenting bagi saya adalah saya punya pekerjaan, usaha untuk dapat melanjutkan kehidupan ini. Anak-anak muda tentu berkata yang terpenting bagi saya adalah saya sekolah, ikut pendidikan. Ya, itu semua tidak salah. Ya, apa yang menjadi hal yang terpenting bagi kita, itu semua sudah dimiliki oleh Rasul Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengenal pribadi Yesus, dia mengubah cara berpikirnya, bahwa yang terpenting dalam hidupnya ini bukan apa yang ada di dunia ini, bahkan bukan apa yang ada pada dia yang dia miliki. Mari kita belajar dari dua ayat ini. Yang pertama, yang terpenting menurut Rasul Paulus adalah ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Ini yang pertama. Yang terpenting bagi Rasul Paulus, Tuhan mendampingi aku. Artinya ada bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada atau di mana Rasul Paulus berada, dia pun menginginkan Tuhan ada di sana, disertai oleh Tuhan. Ada banyak pengalaman hidup Rasul Paulus di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, masalah yang dia hadapi, persoalan yang dia hadapi, dia merasa ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Kita ingat peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, diceritakan Rasul Paulus dan Silas berada di penjara di Filipi. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, sekalipun di tengah-tengah penjara. Dengan apa? Ketika Rasul Paulus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan diceritakan sendi-sendi penjara saat itu goyah. Belenggu yang mengikat mereka terlepas. Dan lebih dahsyatnya lagi, kehadiran Tuhan membuat mereka terbebas dari penjara saat itu. Kehadiran Tuhan. Yang terpenting menurut Rasul Paulus adalah Tuhan mendampingi aku. Demikian juga kita, Jemaat GPDL Sade Magelang, hari ini saya ingin katakan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, sehat itu penting. Uang itu kita butuhkan, apalagi yang kita perlukan. Tapi mari di atas semua yang kita butuhkan, yang menurut kita yang terpenting, kita mau jadikan Tuhan, kehadiran Tuhan, didampingi Tuhan, disertai Tuhan, itu menjadi terpenting bagi kita. Yang kedua, apalagi yang menjadi hal yang terpenting bagi Rasul Paulus? Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Jadi kekuatan Tuhan. Ya, kita sehat, betul ya. Tapi kekuatan dari Tuhan itu ya menjadi hal yang terpenting bagi kita. Sebab saya yakin sekuat-kuatnya manusia, kita punya kelemahan, tapi kekuatan dari Tuhan itu tidak pernah berubah. Ada Rasul Paulus juga punya pengalaman dalam
kitab 2 Korintus 12, justru ada pernyataan yang luar biasa di sana. Ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata, "Jika aku lemah, aku kuat." Jadi sekuat-kuatnya kita manusia, ada satu titik di mana kita dapat merasakan kelemahan. Ada saat-saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sekali lagi, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang selalu kuat. Dia Allah yang dahsyat, Allah El Shaddai, Allah Maha Besar. Kekuatannya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, sebagaimana Rasul Paulus berkata, Tuhan mendampingi aku. Yang kedua, Tuhan menguatkan aku. Biar juga kita akan menjadikan hari ini Tuhan mendampingi kita. Amin Bapak Ibu. Di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan kita, Tuhan menguatkan kita. Apapun keberadaan kita hari ini, kalau kita kuat, puji Tuhan karena kuat, Tuhan menguatkan kita. Tapi kalaupun kita merasa lemah hari ini, ada Tuhan yang berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita. Ingat Rasul Paulus berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Artinya kita mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang menjadi hal yang terpenting menurut Rasul Paulus dari kedua ayat yang kita baca adalah ayat yang ke-18. Dan Tuhan akan melepaskan aku, membebaskan aku. Bapak Ibu, kita bersyukur hari-hari ini mulai ada titik terang untuk kita dapat melaksanakan ibadah bersama. Kita selama ini mungkin terikat dengan situasi, dengan kondisi yang terjadi. Terbelenggu, tidak bisa beraktivitas. Aktivitas kita hanya terbatas di rumah. Tetapi kita bersyukur Tuhan akan melepaskan aku. Ini iman kita. Ini keyakinan kita semua. Tuhan akan memberi kebebasan lagi kepada kita untuk kita bisa bertemu bersama-sama, beribadah bersama-sama. Ada banyak jemaat yang berasa rindu, kangen untuk beribadah bersama-sama. Tetapi mari kita dapat menahan diri dulu dengan situasi yang ada. Tetapi mari melalui firman Tuhan pagi hari ini, sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ke-18 ini, dan Tuhan akan melepaskan aku. Saya yakin dan percaya Tuhan juga akan melepaskan kita semua. Sehingga kita punya kebebasan untuk datang beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Memang ini masa sulit. Tetapi saya punya pengalaman baik pribadi, keluarga, dan Bapak Ibu saya yakin juga punya pengalaman yang sama. Justru di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya melimpah bagi kita. Saya mengalami, keluarga kami mengalami, ada banyak berkat yang dialami di tengah-tengah masa sulit. Dan Tuhan membuktikan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Memang keadaan sulit, bekerja dibatasi, beraktivitas juga terbatas. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa Dia menyertai kita bukan hanya di saat yang baik keadaannya. Tetapi di saat sulit pun Tuhan membuktikan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan, yang pertama Tuhan mendampingi aku, itu yang terpenting menurut Rasul Paulus. Tuhan menguatkan aku. Dan yang ketiga, Tuhan melepaskan aku. Yang keempat, Bapak Ibu, sebagai janji Tuhan juga bagi kita, kita harus menjadikan juga hal ini hal yang terpenting bagi kita. Ayat yang ke-18, Dia akan menyelamatkan aku. Artinya begini Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini hanya sementara, tidak kekal. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita punya jaminan. Jaminan apa itu? Keselamatan. Mari kita harus ingat ini, dan saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan ini pagi hari ini, bahwa jadikan bahwa Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Keselamatan dari Tuhan itu yang terpenting. Kita menjaga diri kita supaya sehat, kita bekerja untuk kelangsungan hidup kita, kita minta perlindungan Tuhan. Tetapi juga hal ini jangan kita abaikan, bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Rasul Paulus punya pernyataan ini, Dia menyelamatkan aku. Di kalimat yang terakhir, menyelamatkan aku, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya, di sorga, di bumi dan di sorga. Jadi kehidupan kita, kita bersyukur. Di dunia ini Tuhan pelihara, Tuhan dampingi, Tuhan sertai, Tuhan cukupkan. Tetapi ada satu kehidupan yang kekal, di mana ada keselamatan, jaminan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Di akhir renungan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan kembali apa yang terpenting menurut kita di hari-hari ini. Saya ingin sampaikan
belajarlah dari Rasul Paulus. Hal yang terpenting bagi Rasul Paulus adalah Tuhan mendampingi, Tuhan menguatkan, Tuhan melepaskan, dan Tuhan menyelamatkan. Ini janji Tuhan yang sudah dialami oleh Rasul Paulus, dan saya yakin ini juga menjadi jaminan Tuhan bagi kita, khususnya dalam kita menjalani sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk janji penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ada banyak pengalaman yang sudah kami lewati, sekalipun di masa-masa sukar. Tetapi Tuhan sudah membuktikan bahwa janji-Mu ya dan amin bagi kami. Dalam kami menjalani hari ini, kami yakin janji Tuhan juga akan nyata bagi kami, mendampingi kami. Tuhan akan menguatkan kami, Tuhan yang akan melepaskan kami, dan Tuhan juga yang akan memberikan keselamatan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.